Apakah ada yang religius bagi GM? Yang religius bagi GM tampaknya adalah puisi. Yang religius di sini adalah yang begitu penting, begitu mendasar, begitu penting dalam hidup manusia, begitu serius untuk diwartakan dan dijadikan laku yang memberi manusia kebebasannya. Bagi Gunawan Muhammad itu adalah puisi. Dan apa yang merupakan puisi bagi GM itu seperti roh menyusup ke dalam semua tulisannya, menciptakan isi dan bentuk tulisan yang khas. Saya ingin bicara tentang bentuk itu. Para penulis segenerasi saya, sebutlah A.S. Laksana, Hasif Amini, Ulil Absor Abdallah, dan banyak lagi termasuk saya sendiri, apalagi yang memulai karir di dunia pers, mengalami periode meniru catatan pinggir atau caping. Kami menirunya sebelum mungkin kemudian menyangkalnya. Pengaruh GM pada angkatan saya luar biasa, terlebih bagi saya. Sebagai wartawan, saya dibentuk oleh tradisi jurnalistik Tempo. Kami belajar menulis berita dengan panduan buku kecil yang disiapkan oleh GM berjudul Misalnya Saya Wartawan Tempo. Tapi di sana tidak ada panduan untuk menulis esai. Jadi untuk catatan pinggir atau esai-esai GM, ya saya meniru saja secara langsung. Kalau saya pikir sekarang proses meniru itu menarik. Meniru itu ya meniru saja. Tidak pakai teori atau analisa. Cuma pakai perasaan saja. Yang saya rasakan ada pada tulisan GM, itulah yang saya tiru. Antara lain ada suasana puitis, melankoli, rindu pada sesuatu, sikap meragukan kembali, keinginan masuk ke kedalaman, rujukan seni dan filsafatnya. Tulisan saya tentang pemberedelan tahun 94 jelas meniru Affair Manikebu 63-64 dengan cair tentu saja. Ketika itu saya membayangkan peristiwa dan tekanan yang saya hadapi dalam pemberedelan di tahun 94 itu sebanding dengan peristiwa Manikebu yang dialami GM di tahun 64. Umur saya dan GM juga kira-kira berjarak 30 tahun. Jadi saya meniru sambil menempatkan diri di posisi GM muda dengan suasana politik represif yang kurang lebih sebanding. Peniruan, persandingan adalah cara kerja mental yang berbeda dari abstraksi atau konseptualisasi. Yang terjadi di sini berbasis asosiasi. Saya kira proses mental ini adalah topik yang sangat penting bagi GM yang secara intuitif menarik ia kepada Nietzsche, Heidegger, atau Adorno. Tapi baiklah kita kembali kepada bentuk tulisan GM. Bersama tahun-tahun yang berjalan, saya yang kemudian jadi novelis, sadar bahwa GM tidak menulis buku utuh. Ketika saya sudah menerbitkan beberapa novel, lama GM hanya menerbitkan kumpulan-kumpulan tulisan. Baru 3-4 tahun belakangan ini ia menulis buku, misalnya novel pendek Surti dan Tiga Sabung Galing, Adorno dan Estetika Hitam, Albert Camus dan Sejarah, dan sekarang ia juga sedang menyiapkan novel lagi. Tapi bayangkan setelah 50 tahun lebih menulis, GM baru menulis buku utuh. Seperti apakah buku utuhnya? Ternyata buku utuh ini terus membawa roh yang sama dengan tulisan-tulisan pendeknya. Saya ingin menyebut roh itu roh puisi. Apa yang saya maksud? GM sendiri menulis dalam esainya berjudul Fragmen Peristiwa. Pada akhirnya saya hanya menulis sejumlah fragmen. Tentu hal itu sudah diketahui umum. Selama ini saya tulis adalah potongan-potongan pendek dan pengalaman, pengamatan dan pemikiran yang tak cukup memberi kesempatan buat argumentasi yang jauh dan dalam. Saya, GM, selalu bisa punya alasan bahwa hal itu disebabkan oleh waktu dan ruang yang terbatas. Tapi sebenarnya ada alasan lain. Dan apakah alasan lain itu menurut GM? Alasan itu adalah pertama, konteks zaman. Di zaman ini hal-hal utuh kehilangan legitimasi. Tulis GM, filsafat telah diabaikan oleh pemikiran, metafisika telah diinterupsi oleh ironi, dan tinjauan transendental telah jadi problematik.
Menulis fragmen adalah cara saya, maksudnya GM, bernegosiasi dalam keadaan yang seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, fragmen adalah bentuk tulisan yang menyadari kemustahilan bahasa. Istilah yang digunakan GM sebenarnya adalah kemustahilan menulis sekaligus kemustahilan tidak menulis. Tapi saya ingin meringkusnya sesuai dengan kegelisahan saya sendiri sebagai kemustahilan bahasa. Dengan kata lain, fragmen bagi GM adalah bentuk tulisan yang tidak naif. Fragmen mengambil jarak dari bahasa, tapi tidak terlepas dari bahasa. Fragmen adalah bentuk tulisan yang justru dari bentuknya yang terpotong atau terpatah-patah, bersikap meragukan kepastian-kepastian, berpaling dari optimisme terhadap alur dialektika atau argumentasi. Jadi justru bentuknya itulah yang pertama menunjukkan kesadaran atas kemustahilan bahasa. Nah, ciri dan konsekuensi atas bentuk itu rupanya tidak langsung disadari oleh para pembaca atau penirunya seperti saya di masa awal belajar menulis dulu. Saya tidak langsung sadar, saya merasa asik aja dengan tulisan GM. Dan bahkan pembaca ahli pun belum tentu sadar. Ada komentator yang mengatakan bahwa tulisan GM indah dan puitis dalam arti mengandung elemen puisi yang berfungsi sebagai ornamen atas pemikiran. Seolah-olah ada isi pemikiran di satu sisi, lalu ada cara menulis di sisi lain. Dan GM menghiasi atau mengemas isi pemikirannya dengan cara menulis yang puitis. Jadi ada isi yang filosofis yang dibungkus dalam bentuk puitis. Pandangan semacam ini agak khas di kalangan akademis atau orang-orang yang sangat akademis, baik yang belajar filsafat maupun sains. Dunia akademis sering mengira bahwa ada isi pemikiran yang terpisah dari bentuk bahasa. Bahasa hanyalah alat menyampaikan pemikiran. Bahkan di kalangan yang sudah mengenal Saussure dan Derrida sekalipun, masih banyak yang menganggap demikian. Bahwa pemikiran GM tentang filsafat yang rumit ditulis dengan bahasa yang membumi, indah, berhias, puitis. Nah, persis disitulah sebetulnya kritik GM terhadap tulisan-tulisan yang tidak menyadari kemustahilan bahasa. Misalnya traktat filsafat atau tesis akademis yang yakin bahwa kata-kata bisa menyampaikan ide dengan tepat. Dokumen hukum yang yakin bahwa definisi-definisi sungguh kedap dan mengikat. Dan tentu saja dogma serta doktrin agama, kredo dan syahadat. Model-model tulisan itu tidak menyadari kemustahilan bahasa. Jika kita harus bicara bagaimana pandangan GM tentang agama, maka jelas wahyu yang menggugah GM adalah yang puisi. Bukan sekadar kata sifat puitis, tapi memang puisi itu sendiri sebenar-benarnya. Wahyu bagi GM adalah puisi. Tapi jika wahyu adalah puisi, lalu apa itu puisi bagi GM? Maka dari pembacaan saya coba sarikan dengan kata-kata sendiri ke dalam 3 ciri. Semoga tidak salah. Pertama, puisi bagi GM pasti lebih model puisi modern dibanding puisi tradisional. Tapi sebaiknya kita tidak terobsesi pada definisi atau batasan, terutama jika membaca pemikiran GM, sebab dalam keseluruhan pemikirannya kita akan melihat kritik tajam atas model definisi dan batasan. Yang saya maksud adalah begini. Puisi tradisional punya persoalan karena memperlakukan bentuk sebagai aturan baku. Sehingga puisi tradisional kembali terjebak pada pemisahan antara bentuk dan isi. Selain tidak memberi kebebasan bagi proses kreatif. Tentu saja tidak ada kebebasan yang betul-betul penuh bahkan dalam puisi modern. Tapi setidaknya dalam puisi modern bahasa adalah materi. Dan materi memang selalu mengandung keterbatasan. Sedang dalam puisi tradisional aturan adalah pembatasan, pagar. Jadi puisi tradisional bermain di dalam batas-batas. Sementara puisi modern bermain dengan materi, bermain di atas keterbatasan bahasa. Kita tahu mana yang lebih menawarkan kebebasan. Puisi bagi GM pertama-tama adalah
penemuan kebebasan atau momen penemuan kebebasan atau setidaknya kemungkinan penemuan kebebasan. Betapapun itu hanya peristiwa sesaat. Penerjemahan kitab suci sebagai puisi menurut GM mengembalikan ambiguitas yang memungkinkan kebebasan. Jadi, kebebasan adalah ciri pertama puisi. Kedua, karena bentuknya, puisi adalah suatu teks yang tidak bisa dipakai untuk menghukum. Puisi adalah teks yang tidak bisa menjadi dasar untuk mengambil vonis. Jika saya membaca puisi yang paling terdengar seperti kata-kata bijak sekalipun, misalnya, hidup adalah menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah dan tahu ada yang tetap tak diucapkan sebelum akhirnya kita berpisah, dari Khairil Anwar, atau dari GM, apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak retak dan kita membikinnya abadi. Kita tidak bisa mengambil keputusan apapun dari sana. Puisi-puisi itu mungkin bisa membuat kita memperkuat suatu sikap. Misalnya sikap menerima absurditas hidup, kefanaan, kesementaraan. Tapi sikap itu bukan keputusan yang dicapai dari suatu argumentasi logis seperti dialektika atau silogisme. Puisi tidak menawarkan argumentasi. Puisi bekerja dengan cara lain. Puisi dengan kekuatan imajinatif dan kekuatan bunyinya bisa menginspirasi, menambah kedalaman pengalaman, dan demikian menurut GM memerdekakan. Tentang Tuhan, tulis GM pada tahun 1968, Tuhan adalah yang meniupkan hidup, yang mempercayai kita dengan kemerdekaan. Tuhan GM tidak pernah menghukum, tidak mengadili adalah ciri kedua puisi. Ciri yang ketiga, puisi mengutamakan pengalaman ketimbang abstraksi. Puisi mengutamakan yang konkret ketimbang yang abstrak. Perkenalan GM dengan puisi, jadi ini adalah apa yang ia anggap puisi pertama dalam hidupnya, adalah atau ada dalam sebuah suasana. Di sebuah sungai dan sejumlah senja, dan para nelayan dalam remang dan perahu temaram berangkat berdayung sambil bernyanyi, solo dan bersahutan tentang sesuatu yang tak tertangkap secara utuh. Tapi ada sugesti erotik juga melankoli. Sugesti erotik dan melankoli itu kata-kata yang digunakan GM sendiri. Tidak terlalu jelas apakah yang GM anggap puisi adalah nyanyian para nelayan itu atau keseluruhan suasananya. Dari banyak tulisan lain dan percakapan, saya kira bagi GM puisi datang bersama suasana. Itu bisa berarti puisi berada dalam suasana atau puisi menghadirkan suasana. Yang jelas puisi tidak menghadirkan konsep-konsep dan petuah-petuah. Jika saya boleh menyederhanakan, maka itulah 3 ciri utama yang purba dalam pemikiran GM tentang puisi. 1, puisi adalah penemuan kebebasan sekalipun sesaat. 2, puisi memberi pemahaman yang bukan bersifat definisi atau batasan. Dan 3, puisi mendahulukan yang konkret ketimbang yang abstrak. Itulah ciri puisi, itulah roh puisi. Roh itu telah muncul dalam tulisan-tulisan GM muda di tahun 60-an sebelum ia membaca filsafat kontemporer. Sampai sekarang 3 pandangan ini tidak berubah, hanya mendapatkan pemerkayaan di sana-sini. Saya mau mengatakan bahwa 3 keyakinan purba GM ini muncul dalam tak hanya isi prosanya tapi juga dalam bentuk prosanya yang berupa fragmen. Suatu struktur atau suatu bentuk yang baginya masih mungkin untuk menghadapi dunia di mana filsafat, metafisika dan yang transenden sudah kehilangan daya serta legitimasi. Puisi GM muncul dalam struktur fragmen pada prosa-prosanya. Saya ingin bercerita bagaimana saya menggandrungi prosa GM dan di titik mana saya tidak lagi merasa puas. Diam-diam ada juga kecocokan antara esai dan fragmen GM dengan panduan menulis, misalkan saya wartawan Tempo.
Ya memang wajar, memang dia sendiri yang membuat panduan itu. Pelajaran pertama menulis. Pembuka harus menarik. Karena jika paragraf pertama tidak menggugah, maka orang tidak melanjutkan membaca. Nah, tips apa yang diajarkan di sana? Antara lain adalah apa yang dilakukan GM dalam tulisannya. Saya beri 2 contoh. Pertama, hadirkan suasana konkret. 2, jika kita perlu membuka dengan pernyataan, gunakan pernyataan yang kuat. Hadirkan suasana konkret. Suatu tema harus diterjemahkan ke dalam kasus konkret. Untuk membuka, bagai menulis novel atau cerpen, kita dianjurkan menulis tentang si tokoh, sehingga pembaca seperti melihatnya langsung atau melihatnya dalam sebuah film. Begitupun, alih-alih menerangkan tema utama atau hipotesa tulisan, esai GM membuka dengan suasana dan tokoh dalam penggambaran yang hidup. Alih-alih menerangkan bahwa tema makalahnya tentang tafsir, esai syair dan tafsir memulai dengan begini. Dari sebuah ruang kuliah yang tua di awal tahun 1960-an, hampir tiap hari saya melihat HB Yasin. Yasin berjalan kaki dengan menenteng tas kantornya yang penuh. Tubuhnya pendek dan gemuk, tapi ia selalu berjalan tegak memasuki pelataran sebuah gedung di Jalan Diponegoro. Tentang problem emansipasi dalam pemikiran seni Marxis, ia memulai dengan begini. Brecht dengan rambut cepak, muka masam, jas warna gelap yang tertutup tanpa dasi. Ia ingin tampak sebagai bagian dari sebuah zaman yang lugas. Seakan-akan awal abad ke-20 mengubah segalanya. Tahun-tahun 1930-an ketika teater menjadi pusat hidupnya dan ia jadi pusat teaternya adalah tahun-tahun luka perang dan rasa timpang. Suatu pembuka yang menghadirkan yang konkret sekaligus metafor yang puitis atas tema yang akan dijelajahi. Itu tips yang pertama. Kata tips sebetulnya harus diberi tanda kutip karena ini sesungguhnya bukan tips seperti tips kecantikan tulisan, tetapi sungguh persoalan mendasar. Tapi ya sudah. Tips yang kedua, tulisan tidak selalu harus dibuka dengan suasana dan tokoh yang konkret, bisa juga dengan pernyataan, tapi gunakan pernyataan yang kuat dan menggugah. Kita pun menemukan pernyataan-pernyataan yang kuat dan menggugah itu. Misalnya, puisi dimulai dengan semangat dan kerinduan dan berakhir dengan kerendah hatian. Itu tahun 63. Seandainya kitab-kitab suci hanyalah buku-buku hukum yang tanpa puisi, manusia sudah lama akan hidup dengan rohani yang kering. Tahun 68. Seks adalah suatu risiko dalam kesusastraan Indonesia. Tahun 69. Kita juga menemukan gabungan pernyataan dan tokoh dalam kalimat yang menggugah. Wilayah pertama puisi adalah tubuh. Di tahun 1934, Sultan Takdir Ali Sabana mengutarakan itu di sebuah paragraf yang gemuruh. Di sini kita lihat ciri ketiga puisi GM muncul dalam prosa GM, yaitu pengutamaan yang konkret. Keindahan dan kekuatan prosa GM tidak bisa dibantah lagi. Tentu saja kritikus sekarang tidak ingin lagi hanya omong soal keindahan melulu. Meskipun jika kita menjadi juri kompetisi sastra atau jadi kurator, kita mau tidak mau menghitung tentang keindahan. Tulisan GM menghantarkan saya pada pengalaman estetik dan intelektual sekaligus dan kesadaran bahwa keduanya bisa tidak berpisah. Yang intelektual bisa estetik sekaligus. Kehadiran yang konkret, yaitu tokoh, suasana, membuat suatu wacana intelektual menjadi pengalaman estetik. Dan itu memberi pengalaman yang nikmat sekali. Nah, setelah mengakui kebesaran GM, lalu di titik mana saya mulai tidak puas? Sebelum itu, mari kita pergi dulu ke 2 ciri lain puisi yang telah disebut tadi, yaitu soal kebebasan dan soal modus kesadaran yang bukan rasional, dalam arti bukan definitif, bukan dialektika, bukan silogisme, bukan argumentasi logis. Kita bisa melihat
GM berbicara tentang ini di dalam isi tulisannya maupun melakukannya di dalam bentuk tulisannya. Dalam argumentasinya, GM menggunakan sumber-sumber Barat maupun Jawa. Ia mengolah pemikiran Nietzsche, Heidegger, Bergson, Adorno, dan lain-lain, mengolah istilah seperti stimung, mimesis, dan dari sumber Jawa ia mengolah pasemon. Tapi di sini saya hanya ingin fokus pada bentuk-bentuk yang saya temukan dalam tulisan GM. Dominan di dalam bentuk tulisan GM seperti yang diakuinya sendiri adalah bentuk fragmen. Apa itu fragmen bagi GM? Telah dikatakan tadi, fragmen adalah bentuk yang menyadari kemustahilan bahasa. Dengan cara apa fragmen menyadari ini? Dengan bentuknya yang menekankan patahan, keperistiwaan, ketidakselesaian. Bagi GM, fragmen sama dengan puisi, sama dengan peristiwa. Mari kita melihat bagaimana itu menjadi struktur prosa GM. Ambillah esai fragmen peristiwa tadi. Esai ini selain menuliskan pendapat, juga ditulis dalam bentuk yang konsisten dengan isinya. Tulisan ini menurut saya cukup tipikal dalam prosa GM. Terbentuk dari kepingan-kepingan fragmen yang satu sama lain berhubungan, tidak selalu secara logis atau logis ketat atau mendukung argumentasi logis yang bergerak maju, tetapi berhubungan secara asosiatif dan analogis satu dengan yang lain. Masing-masing fragmen atau keping yang seringkali dipisahkan dengan tanda asteriks mengandung peristiwa, suasana, dan percikan renungan. Kasus atau subjek yang diceritakan di setiap keping bisa berbeda-beda. Model tulisan begini sebetulnya menghasilkan loncatan, tapi yang tidak terasa mengganggu dan karenanya sering tidak disadari oleh pembacanya. Terutama pembaca yang gampang terbuai oleh alunan kalimat dan kata-kata bernas. Pembaca yang tak waspada akan terbawa, hanyut seperti dalam novel atau film atau karya seni yang bagus ke dalam kelok-kelok peristiwa-peristiwa GM. Poin yang saya mau katakan di sini adalah hubungan antar keping ini yang kerap bersifat asosiatif atau analogis adalah wujud ciri kedua dari puisi di dalam struktur tulisan GM. Tadi saya sudah mengajukan 3 ciri puisi bagi GM. Soal kebebasan, soal pemahaman yang bukan rasional, konseptual, argumentatif, dan sejenisnya. Dan 3, soal pengutamaan yang konkret ketimbang yang abstrak. Ciri ketiga telah kita buktikan tadi. Kini hubungan antar keping yang bersifat asosiatif dan analogis ini saya ajukan sebagai ciri kedua puisi sebagai menawarkan model pemahaman yang bukan berdasarkan abstraksi, konseptualisasi, dan definisi. Tentu saja GM juga berargumentasi secara logis ketat. Itu ada dalam tulisannya, dalam hidupnya, dalam memimpin tempo, memimpin gerakan untuk demokrasi, itu tidak perlu diragukan. Tapi dalam sastra dan seni, saya melihat GM yakin akan pembebasan atau emansipasi yang lebih mendasar daripada perjuangan demokrasi, kebebasan pers dan informasi, dan hak asasi manusia yang selama ini juga ia lakukan dengan komitmen penuh yang sangat menakjubkan buat saya. Dalam puisi sebagai model kesadaran itu sendiri, kalau boleh saya bilang begitu, terdapat pembebasan yang sesungguhnya. Pembebasan menurut saya merupakan ciri pertama dari puisi bagi GM. Puisi adalah peristiwa di mana orang menemukan pembebasan. Tapi kalau kita pikir-pikir, kok bisa ya? Bagaimana puisi bisa membebaskan? Paling tidak bagaimana puisi bisa membebaskan seorang Gunawan? Sekarang coba kita ingat-ingat bagaimana GM berkenalan dengan puisi. Jika apa yang dianggap puisi pertama bagi GM adalah suasana remang pantai, nelayan melaut sambil menyanyikan pantun-pantun yang samar, sayup, menghadirkan sugesti erotik dan melankoli, apa artinya itu? Jika GM konsisten, itulah rasa yang datang bersama rasa kebebasannya. Sayup, samar, erotik, melankoli,
Itulah rasa kebebasan yang pertama. Percayakah Anda? Saya percaya. Sebab cerita itu tidak hanya sekali muncul, tapi diulanginya dalam wawancara dengan saya di satu program majalah Basis. Nah, kenapa rasa sayup, samar, erotik, dan melankoli itu justru menjadi rasa yang mengiringi kebebasan? Ini menarik sekali sebenarnya. Ini misteri atau teka-teki. Saya hanya bisa merekonstruksi. Singkatnya begini. Saya kira jika yang erotik itu dirasakan sebagai pembebasan, maka sebelumnya ada penjara atau pembungkaman atas yang erotik. Yang erotik tidak bisa mendapatkan ekspresi atau bentuk. Sehingga bentuk-bentuk yang menggemakan yang erotik dengan sendirinya adalah suatu pembebasan. Lalu jika yang sayup, samar, dan melankoli juga merupakan rasa kebebasan, maka sebelumnya ada penjara lain. Dan dalam tulisan-tulisan GM, penjara itu adalah penjara rasionalitas, penjara pencerahan, penjara ide-ide yang atas nama kejernihan terlalu jelas batas-batasnya. Puisi suasana para nelayan yang disaksikannya ketika kanak di sejumlah senja itu membebaskan ia dari dogma-dogma agama, moralitas keraton, dan barangkali proses pemberadaban dari pendidikan modern. Sampai di sini kita bisa mengerucutkan oposisi dalam pengalaman GM sebagai pertentangan antara di satu sisi himpunan yang berisi abstraksi, rasionalisasi, kejelasan, ketertiban, keberartian, dan yang utuh. Lalu di sisi lain himpunan yang berisi yang konkret, pasemon, ambiguitas, ketakterdugaan, makna, serta yang tidak utuh. Bolehlah kita namai himpunan yang pertama sebagai himpunan doktrin. Himpunan yang kedua, himpunan puisi. Dalam pengalaman GM, doktrin merepresi puisi. Sehingga momen-momen di mana yang puisi terungkap dengan sendirinya merupakan momen-momen pembebasan. Maka kita bisa melihat agama demikian pula. Di dalam agama pun ada pertentangan antara yang doktrin dan yang puisi. GM ada di sisi agama yang puisi. Saya juga. Lantas di titik mana saya merasa tidak puas lagi? Nah, ketidakpuasan saya pada GM berada di titik ketika tiba-tiba atau tidak tiba-tiba kita berhadapan dengan pertanyaan, puisi yang bagus itu apa sih? Kita tidak bisa menolak pertanyaan tentang keindahan. Pertanyaan itu nyata apalagi bagi orang yang bekerja di komunitas salihara, di dewan kesenian, di lembaga yang punya festival sastra dan menganjurkan kritik sastra. Pada praktiknya kami selalu menyeleksi, ada karya yang gagal, ada karya yang bagus. Jadi apa itu keindahan? Atau jika kita tidak boleh lagi bicara tentang keindahan pada dirinya, setidaknya apa itu puisi yang berhasil dan yang gagal? Puisi atau yang puisi ketika dipakai untuk menerangkan kesalahan-kesalahan kita dalam beragama atau berpikir, sungguh terang laksana kristal. Dengan memperlihatkan dimensi puisi dalam agama, kita bisa melihat betapa doktrin bukanlah satu-satunya aspek agama. Kita jadi bisa manggut-manggut sambil bilang, oh iya ternyata kitab suci itu puisi ya. Dia tuh ambigu, betul juga ya. Jadi akan ada banyak tafsir karena dia puisi. Nah, lalu kita jadi ingin tahu apa itu puisi. Terus jadi puisi itu apa? Puisi yang bagus itu apa? Nah, di titik ketika yang puisi perlu menjelaskan dirinya sendiri, misalnya menjelaskan mana dirinya yang gagal dan mana dirinya yang berhasil, di titik itulah saya belum puas dengan GM. Jika memakai alam pikir GM sendiri, pertanyaan tadi bisa diturunkan menjadi pertanyaan teknis berikut. Bagaimana suatu modus kesadaran yang bersifat membebaskan, bekerja dengan asosiasi analogi pasemon,
Mengutamakan yang konkret bisa digunakan sebagai kritik seni dengan konsekuen. Melihat kritik GM yang selama 60 tahun konsisten terhadap himpunan doktrin dan gairahnya yang terus menyala pada himpunan puisi, istilah-istilah ini dari saya sendiri, jadi jika ada kesalahan jangan ditimpakan kepada GM. GM tidak selalu konsekuen menurut saya atau bersikap adil ketika melakukan kritik seni. Ia bisa bersikap mana suka dengan menggunakan cara puisi atau cara doktrin dalam melihat karya seni. Dalam fragmen peristiwa ketika berargumen tentang pentingnya estetika titik, sesuatu yang cocok dengan fragmen, ia mengajukan lukisan Rusli sebagai contoh di mana pelukis berhenti sebelum tercapai keutuhan pada kanvas. Sebagai lawannya adalah kanvas Rembrandt yang penuh, yang disebutnya sebagai karya yang tidak tahu meletakkan titik. Tapi menurut saya, jika ini adalah kritik seni, bukan kritik pemikiran, di sini GM justru melepaskan Rembrandt dari konteks sejarah. Dalam memperbandingkan Rusli dengan Rembrandt, ia melepaskan Rembrandt dari konteksnya dan menilainya dengan kepentingannya sendiri. Kecuali jika ini adalah kritik pemikiran, yaitu kritik atas rasionalisme dan pencerahan. Tapi jika ini memang kritik pemikiran, maka kita masih belum mendapatkan jawaban yang meyakinkan atas pertanyaan klasik tentang apa itu yang indah dan bagaimana seharusnya menilai seni. Apakah kanvas yang penuh pasti tidak tahu meletakkan titik? Apakah kanvas yang memberi ruang kosong akan selalu berhasil? Apakah puisi dan fragmen selalu berhasil menjadi puisi dan fragmen? Dan tanpa bisa menilai puisi, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan meyakinkan puisi sebagai modus kesadaran, dalam istilah saya, atau sebagai daya emansipasi, seperti dalam pemikiran GM? Saya menduga ini berpangkal dari belum terumuskannya secara memadai hubungan antara yang puisi dan yang doktrin. Saya menduga yang puisi memang hanya bisa bergerak untuk mendekati, mendalami, dan mencipta, tapi tidak bisa bergerak untuk menilai, mengecualikan, dan memvonis. Hal-hal ini sebenarnya yang sedang saya teroka dalam penelusuran saya tentang struktur rasa. Tapi tentu saja saya tidak bisa bicara tentang itu di sini. Maka saya mau menutup dengan pertanyaan. Kenapa saya akhirnya mencapai titik tidak puas terhadap GM? Kenapa saya tidak lagi lega pada keberpihakan GM atas yang puisi, yang fragmen, samar, ambigu, tak utuh? Kenapa saya ternyata juga membutuhkan koherensi dan keterpaduan? Salah satu jawabannya adalah dalam konteks zaman. Dua novel pertama saya, Saman dan Larung, keduanya menunjukkan struktur pecah fragmentaris, ditulis di masa rezim militer Soeharto. Tapi Bilangan Fu, novel saya yang ditulis di masa reformasi, sebaliknya menunjukkan struktur yang terpadu. Itu menggambarkan batin saya. Di era militer di mana narasi besar dipaksakan oleh pemerintah, saya merasa bahwa kenyataan yang sesungguhnya adalah yang pecah. Yang fragmen itulah yang perlu disuarakan. Tapi di era reformasi, ketika Pancasila sempat diragukan, hak asasi manusia digugat atas nama hak asasi Allah atau identitas komunal daerah, saya kok merasa memerlukan koherensi lagi. Jika bukan keutuhan Indonesia, maka setidaknya keutuhan diri saya sendiri. Mas Gun lahir di era revolusi kemerdekaan, tumbuh sebagai penyair di awal Perang Dingin, menjadi besar sebagai wartawan, intelektual, aktivis demokrasi di era militer. Lawan utamanya adalah narasi besar, keutuhan, yang dalam sejarah bangsa selalu dipaksakan dan karenanya membelenggu. Apa yang religius bagi GM adalah apa yang membebaskan manusia dari belenggu keutuhan itu. Dalam pengalamannya itu adalah puisi.
Terima kasih banyak Mas Gun telah mengantar saya, mengantar kami sampai di sini. Pada keramik tanpa nama itu, kulihat kembali wajahmu. Mataku belum tolong ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak datang dan kita membikinnya abadi.